masa-masa di mana pokoknya paling indah lah itu tuh masa-masa remaja kita. Tapi adik-adik sekalian, walaupun masa-masa SMA itu masa indah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semandasi, kembali lagi dengan kami di podcast eksklusif Semandasi. Dengan saya podcaster Afifah Kamila dan dua bintang tamu spesial kita. Yang pertama ada Ibu Riri Beni Dwifa. Halo Ibu. halo Viva. Lalu ada Ibu Kabid KSPI Ibu Nuswita SSTMM. Halo Ibu. semua, halo Viva. Oke guys, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang asyik dengan kedua bintang tamu spesial kita. Dan kebetulan juga hari ini adalah hari memperingati Sumpah Pemuda ya Ibu. Memperingati para pemuda-pemuda kita yang terdahulu dalam membangun dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Oke, bintang tamu pertama kita ada Ibu Riri Beni Dwifa. Ibu Riri ini menjabat sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Siyunjung sekaligus Bunda Genre Kabupaten Siyunjung. Lalu bintang tamu kedua kita ada Ibu Kabid KSPK Ibu Nuswita SSTMM. Halo Ibu. Terima kasih. Selamat datang ya ibu-ibu cantik di Semandasi. Lalu kita akan mau bincang-bincang tentang remaja nih Bu. Kan masa remaja itu masa-masa yang sangat galau sekali. Terutama saya yang saat ini sedang berada di masa remaja Bu. Ya galaunya tentu mengenai masa depan, di mana universitas atau sekolah lanjutan gitu. Lalu nih Ibu Riri, bagaimana nih pandangan Ibu terhadap kondisi remaja saat ini Bu? Remaja sekarang sebenarnya bukan galau. Itu masa-masa indah, masa-masa menikmati jadi anak, masa-masa di mana kita tidak mengenal dari mana dapatnya uang, masa-masa di mana pokoknya paling indah lah itu tuh masa-masa remaja kita. Tapi adik-adik sekalian, walaupun masa-masa SMA itu masa indah, kita harus juga mencari jati diri kita. Arah kita kemana habis ini? Kita tentukan bagaimana. Kita kan tahu kita ini hebatnya di bidang apa. Nanti kuliahnya mau jadi apa? Ininya mau kemana alurnya? Ya, cita-cita kita ingin seperti apa? Nanti jangan ketika cita-cita kita ingin menjadi misalnya polisi, ternyata kita ranking terakhir di kelas. Kan nggak nyambung jadinya. Harus sama. Kalau kita ingin cita-cita kita sebagai polisi, polwan, dokter, kita harus iringi dengan belajar kita yang rajin, bagaimana kita bergaul, terus jadikan guru juga sebagai teman. Jadi kita bisa bertanya ke guru, Bu, bagaimana saya ini seperti ini ya. Karena kami berdua pernah di fasenya Afifah ya, putih abu-abu itu masa-masa indah. Habis dari putih-putih abu-abu tuh nggak ada lagi masa indah. Emang itu yang paling indah. Jadi remaja sekarang gunakan saat sekarang untuk belajar, karena sekarang usianya kita emang usia untuk belajar. Nggak ada tugas yang lain. Ada nggak orang tuanya yang nyuruh bekerja ini? Kan nggak ada. Sekarang tugas kita hanya belajar, belajar, dan belajar. Ke depan kita cari kita mau jadi apa, mau kuliah di mana, bagaimana diri kita itu tergantung kita sendiri. Begitu Viva. Tapi di zaman yang modern ini ya Bu, zaman banyaknya hal-hal negatif itu bermunculan, juga banyak maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini entah itu sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau menurut Ibu berdua nih, seharusnya bagaimana sih peran Big R itu untuk mengatasi masalah ini? Apalagi kan pernikahan dini itu dipacu sama yang namanya kenakalan remaja gitu. Gimana Ibu? Ibu Mami dulu. Kalau saya sih begini ya, walaupun sekarang banyaknya maraknya LGBT, seks bebas, ada lagi pernikahan dini, itu tergantung anak mudanya sendiri. Bisa nggak dia menjaga dirinya? Ya, nah kita harus hati-hati. Kenapa saya sampaikan? Karena banyak anak muda sekarang itu, mohon maaf, pacarannya tuh di luar konteks. Panggilannya seperti yang saya sampaikan, ayah bunda, mami papi, mama papa. Dan belum tentu orang itu akan jadi istri atau suami kita. Ya, makanya kami sebagai orang tua melarang tidak mungkin. Karena sekarang zamannya emang zaman anak pacaran. Dilarang anak itu, dia akan tetap pacaran di belakang.
Kalau saya sebagai orang tua, biarlah anak itu cerita sama kita apa adanya, curhat sama kita kalau dia punya orang yang dia suka. Tapi ya, anak adik-adik, jangan jadikan orang yang kita suka itu sebagai untuk hal-hal yang negatif melakukannya. Harus melakukan hal-hal yang positif seperti memotivasi diri untuk belajar. Biasanya kita dapat ranking 10, sekarang dapat juara 3, juara 2, kan lumayan ya untuk belajar kelompok atau bagaimana lah. Pokoknya menjadikan pasangan kita itu sebagai motivasi untuk mencapai tujuan kita. Ya, kalau menurut Gimana Bu? Mungkin menambahkan saja ya yang sudah disampaikan oleh Bunda Gendre kita yang luar biasa. Sebenarnya bukan pernikahan dini ya. Nanti marah yang namanya si dini ya. Ada yang namanya dini nggak? Adik-adik semua. Oh iya ada ya. Namanya pernikahan di usia anak ya. Karena yang diharapkan menikah itu kalau di BKKBN itu di usia pada wanita itu dikatakan reproduksinya sehat itu di usia 21 tahun. Dan di laki-lakinya di usianya yang paling bagus itu ada di 25 tahun ya. Jadi dikatakan reproduksi sehat bukan hanya reproduksinya saja, tapi yang dikatakan sehat itu sehat fisiknya, sehat mentalnya, juga sehat sosialnya ya. Dan untuk bisa mencapai sehat fisik, mental, dan sosial itu, remaja kita itu memang harus menjadi remaja yang berencana gitu ya. Dia berencana, yang pertama kalau dia sekarang di baju putih abu-abu ya, dan itu adalah menentukan lagi untuk masa depan yang akan dia capai ya. Masa depan yang akan dia capai tentu dia dimulai dulu pendidikan apa yang sesuai dengan basic dia, sesuai dengan keinginan dia, yang sesuai pula dengan apa yang akan menjadi tujuan dia ke depan ya. Melanjutkan pendidikan yang berencana, kemudian melanjutkan untuk mendapatkan pekerjaan secara terencana gitu ya. Dan terakhir itu memang intinya kita pasti akan berkeluarga atau berumah tangga ya. Dan tentunya itu juga harus perlu persiapan untuk mencapai keluarga yang bahagia, sejahtera, sesuai dengan harapan kita semua tentunya ya Bu. sesuai dengan slogan KB, Iya, berencana itu keren. menjadikan keluarga yang berkualitas. Berkualitas. Iya. Dengan orang-orang yang berkualitas. Berkualitas. Oke, luar biasa. Bukan hanya pernikahan dini juga Bu, yang Iya. marak terjadi di Iya. Remaja. remaja, tapi ada bullying juga Bu. Lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai kasus bullying dan apa sih yang tepat, efek yang tepat untuk dikasihkan untuk orang-orang yang melakukan bullying ini Bu, agar mereka tentu di setiap sekolah. Bullying itu ada dua kan, ada verbal, ada yang fisik ya. Sebenarnya itu tergantung dari kita. Dulu sebenarnya ada juga bullying, tapi sekarang banyaknya maraknya bullying. Kenapa? Karena anak sekarang lebih hobi berteman dengan gadget daripada dengan temannya. Kami dulu di zaman kami juga ada bullying, di zaman Bu Wid juga ada bullying. Cuman kenapa kami dulu tidak ada mengenal gadget. Bagaimanapun dia adalah teman kita. Kita harus pandai bergaul. Ini mohon maaf, banyak anak sekarang itu tidak pandai bergaul. Hanya mengandalkan gadgetnya saja. Makanya sekarang terasa sekali itu bullying. Orang kan nanya, kok sekarang aja maraknya bullying? Dari dulu sebenarnya. Tapi dulu itu kita bertemannya sama ini ya, kalau bahasa sayanya itu dengan manusia. Kalau sekarang bertemannya dengan benda mati. Coba kita tanya ke anak-anak, mau berteman dengan handphone atau dengan teman? Dengan handphone. Saya sering datang ke sekolah bilangnya begitu. Nah, makanya sekarang marak bullying. Kenapa? Karena anak sekarang tidak pandai bergaul. Coba kalau dia pandai bergaul, pandai menyikapi sifat temannya, dia sadar temannya begini, saling mengerti ya. Tidak akan ada seperti itu. Paling angkanya paling 0, sekian persen. Ya sekarang kenapa meningkat? Karena tadi seperti itu, dikit-dikit gadget. Harusnya gadget ini boleh juga sih sebenarnya, tapi tidak harus 100%. Ada waktunya, ada ininya, tidak hanya digunakan terus-terus. Coba kita perhatikan ya, kita pergi ke restoran, ada papa mamanya, ada anaknya, nggak ada yang berinteraksi lagi. Pasti mereka akan sibuk dengan masing-masing ya Bu. banyaknya maraknya bullying sekarang ya karena itu.
kita sesama teman tidak paham gimana sifat teman, akhirnya terjadi yang seperti itu. Jadi miskom ya. Iya kan, Bu Wit? Nah, Lalu kalau bagi Ibu Sita gimana Bu? Gini ya, persoalan ini sebenarnya sudah banyak terjadi ya, sehingga timbullah kasus-kasus yang di luar dugaan kita ya. Dan kita tidak bisa menutup mata untuk hal ini. Tentu perbaikannya itu dari generasi yang kita siapkan. Dan kita sudah siapkan wadah ya, supaya generasi ini kalau dia bermasalah gitu ya, dilecehkan atau dibulin sama temannya, nah, kita sudah siapkan wadahnya. Yang pertama, wadah yang ada di sekolah, itu ada pusat informasi dan konseling bagi remaja, di mana juga terlibat ya guru-guru pembina PR-nya bersama guru BK ya. Dan alhamdulillah ya di SMA 2 yang luar biasa ini kami sudah melihat langsung ya, guru BK-nya sangat aktif, guru pembina PR-nya juga aktif. Dan inilah wadahnya supaya remaja yang ada di jalur sekolah ini bisa menyampaikan apa yang menjadi persoalan dia, dan kita bisa mencarikan jalan keluar yang terbaik ya. Jangan sampai hal ini sudah terjadi kita baru berbuat ya. Dan alhamdulillah ini sudah banyak perkembangannya untuk SMA 2 yang luar biasa. Nah, kalau masalah efek jerahnya, kita punya tempat perlindungan perempuan dan anak. Itu beradanya bukan di bawah dinas DPPKB lagi, ada dinas sosial dan perlindungan perempuan dan anak. Kebetulan saya ketua P2TP2-nya. Ya, kalau ada masalah-masalah seperti itu, kita di Kabupaten Sijunjung ini punya rumah aman. Ya, kalau ditanya rumah amannya di mana, itu ya rahasia. Karena itu untuk korban, ya. Jadi si korban bisa lapor ke rumah aman, kita ada UPTD-nya, nanti di sana kita bekerja sama dengan pihak Polres Sijunjung. Biasanya orang kalau sama Polres kan nggak mau, takut nanti keluar uang, begini-begini, enggak. Kalau kami insya Allah ya sudah banyak kasus, alhamdulillah pihak Polres tidak sepersen pun meminta duit. Semuanya terselesaikan. Nah, untuk efek jerahnya adik-adik bisa lapor, nanti kami akan lakukan ke bawah ya, apa saja dilakukan oleh seorang si anak. Kalau anak ini dia tidak akan bisa masuk penjara, tapi dia ada panti rehabilitasnya. Nanti kita rehabilitas di sana, kita bawa di sana dengan apa yang dia lakukan tadi. Ya, kami juga udah menyiapkan itu semua. Jadi udah ada wadahnya. Ya. Nah, jadi nanti kita akan turun langsung ke lapangan, tapi ya adik-adik tolong laporkan ke kami. Ya, kalau kami tidak tahu ya bagaimana. Kalau ada kasus-kasus seperti ini, adik-adik jangan diam, harus ngomong. Kalau diam malah bertambah korban-korbannya. Iya. Kenapa? Karena tempat curhatnya nggak ada, wadahnya nggak ada. Makanya adik-adik sekalian, satu lagi ya yang terpenting bagi anak-anak remaja sekarang, dekatkan diri dengan ilmu agama. Kalau ada ilmu agama untuk bunuh diri, ini nggak akan ada kepikiran ya. Karena kita bisa curhat sama Allah, bisa curhat sama orang tua, bisa curhat sama guru, ya, bisa curhat sama teman. Nah, makanya adik-adik semua hindari yang namanya bunuh diri. Ya Bu ya, karena bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Tambah dosa lagi ya. Dimasukkan masuk api neraka. Kena api aja kita sakit ya, apalagi api neraka ya. Alhamdulillah. Lalu ini untuk Ibu Kabit nih, bagaimana pemerintahan Sijunjung Ibu untuk mencegah warung-warung yang ada di sekitar sekolah, agar warung-warung ini nggak menampung anak-anak yang cabut, merokok, gitu. Dan juga kalau misalnya seandainya guru datang ke sana tuh Bu, udah menegur, malahan gurunya yang dimarahin ya. Ini gimana nih Bu, pemerintah Sijunjung nih Bu? Nah, terima kasih ya. Luar biasa ya, dan ini memang banyak kejadian yang terjadi hampir di seluruh sekolah ini ya. Dan banyak tokoh-tokoh ya, kedai-kedai yang mempersiapkan di dekat sekolah malah ya, menjual contohnya ada rokok gitu ya, yang dengan mudah bisa didapatkan oleh anak-anak kita ya.
Dan kembali seperti yang kami sampaikan tadi, kita untuk menutup ekonomi orang lain tentu tidak bisa semudah itu ya, menghilangkan pendapatan orang lain ya. Namun tentunya yang kita perkaya itu adalah ilmu bagi anak-anak kita itu sendiri ya. Apa sih efek sampingnya kalau seandainya kita mengkonsumsi ini ya. Dan padahal kita masih remaja yang masih banyak yang masih jauh masa depan itu lagi ya, dan masih panjang masa depan kita lagi. Dan kalau itu betul-betul sampai ke kondisi yang meresahkan ya, sampai dia menjual minuman keras ya, sebenarnya wadahnya sudah ada ya, Pol PP namanya ya, dia sudah berfungsi untuk itu sebenarnya. Anak-anak yang sering bolos ini biasanya dia mangkalnya di mana ya, dan Pol PP dia sudah punya fungsi untuk itu. Tinggal sekolah lagi memberikan informasi ya, jadi pergerakannya juga bisa lebih cepat lagi ya. Mohon sekiranya bersurat atau memberitahu anak kami mojoknya di sana Pak, mohon kiranya untuk diberitahu dengan adanya pengawasan dari Pol PP gitu ya. Anak kami sudah menggunakan ini di jalan baru arah DPR Pak, jadi agak tahu gitu ya. Ya. Dan kita dalam rangka untuk mewujudkan generasi yang berencana ini sedang dalam proses ini Bunda, membuat suatu peraturan bupati ya, melibatkan seluruh stakeholder yang ada ya. Dan generasi yang berencana ini tidak hanya menjadi tanggung jawab beberapa OPD saja, tapi seluruh stakeholder ya, mau itu pemuka agama, pemuka adat ya, tokoh-tokoh ya. Dan kita siapkan dalam peraturan bupati, dan insya Allah lah ya, kalau peraturan bupati ini nanti bisa selesai ya, dan kita akan sosialisasikan kemana sekolah harus menyampaikan. Seperti tadi ya, kekerasan terhadap anak gitu ya, anak dan perempuan ya, tidak ada anak perempuan gitu ya, dia harus melapor ke siapa ya, sudah ada wadahnya, sudah ada OPD yang bertanggung jawab untuk hal ini gitu ya. Mungkin itu dulu ya Bunda. Ibu ini bagaimana nih pandangan ibu atau pendapat ibu mengenai laki-laki yang sering ibu mereka nggak tahu tempat merokok itu mau di mana saja, bahkan kalau ketemu guru di luar mereka cek aja ya. Ya yang disampaikan Bu Wi tadi benar, bukan tempatnya yang kita salahkan. Kita tidak bisa pula menutup tempat penghasilan orang untuk mencari hidup ya sama dia. Yang harus kita tanamkan itu di pikirannya, yang harus kita bekali itu anak kita, anak didik kita. Rokok itu besar nggak manfaatnya? Positif negatifnya apa? Kita harus menyampaikan ke anak didik kita. Nah, plus minusnya apa? Merokok sekarang seperti yang tadi saya sampaikan juga di labor, anak-anak cowok sekarang suka merokok. Bisa nggak cari duit? Kalau belum bisa cari duit, kenapa harus bakar-bakar duit? Mencari duit aja susah, ya kan? Makanya manfaatkan waktu kita ini, jalan kita tuh masih panjang sekali. Sekarang ini kita serba ada, ya Bu ya. Semuanya ada dan ada. Makanya beli ini, beli ini. Nah, makanya yang harus kita bekali itu anak-anak didik kita. Harus kita tanamkan ilmu ke dalam dirinya, otaknya bilang kalau rokok ini manfaatnya ini. Positifnya ini, negatifnya ini. Lebih banyak mudarat apa manfaatnya? Nah, bagusnya kita ngomongnya seperti itu. Ya kan Bu Wit? Tapi kalau menutup tempat orang itu untuk mencari rezeki kan nggak mungkin. Ya, nanti ketika anak kita bermasalah, ada lagi dinasnya, ada dinas Pol PP. Tolong dilaporkan. Jangan ketika anak bermasalah kita diam aja karena takut nanti tercemar nama SMA-nya ini, enggak. Ketika ada masalah kita diam aja, yakin dan percayalah masalah itu akan bertambah besar. Tapi iya, ketika ada masalah kita laporkan, kita selesaikan bersama-sama, pasti bisa teratasi. Ya. Lalu masalah perkumpulan tadinya Bu, kan banyak di warung-warung perkumpulan gitu Bu. Apalagi di kota-kota besar tentu perkumpulannya jauh lebih besar lagi Bu. Nah, karena adanya perkumpulan tadi itu juga bisa memacu yang namanya geng, ya? LGBT. LGBT Bu, geng juga ada. Jadi yang lebih parah itu adalah LGBT. Apalagi di kota-kota besar ya Bu ya, LGBT itu marak sekali. Lalu
Dan kalau saya mendengar ya Bu, alhamdulillah sejujurnya belum ada ya Bu mengenai LGBT. Kalau setahu saya ya Bu. Tanya Bunda tuh. Gimana Bunda? Bunda Riri? Bukan Sebenarnya tidak ada ya. LGBT itu di mana saja ada, ya. Iya. Di Sijunjung ada, ya. Setiap kabupaten kota kayaknya ada deh, ya. Bagaimana cara kita menyikapinya saja. Iya. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Dan para orang tua harus ingat, anak itu butuh tempat curhat. Cara mengurangi angka LGBT ya, para orang tua harus ingat anak itu butuh tempat curhat. Kenapa adanya LGBT? Karena anak itu nggak bisa curhat dengan orang tuanya, melihat orang tua selalu berantem, jadi di otaknya laki-laki dan perempuan ini nggak cocok. Iya. Nah, makanya ada yang begitu. Jadi mereka cari tempat curhatnya yang sesama jenisnya. Karena melihat itu setiap hari jadi mereka capek. Nah, para orang tua harus sadar juga ya, anak ini sebesar apapun dia butuh tempat curhat, dia butuh tempat cerita, dia butuh rumah yang nyaman untuk dirinya ya. Nah, makanya adanya begitu. LGBT itu hati-hati karena dia akan mencari mangsa-mangsanya. Ya, yang tidak bisa kita dapatkan di rumah, dia kasih. Oh, kita minta duit. Orang tua nggak kasih duit, dikasih. Kamu butuh berapa? Sekian. Nih, kamu mau apa? Mau handphone? Dikasih. Nah, makanya ini sebenarnya LGBT ini peran orang tua lagi. Dan peran guru untuk menambah wawasan mengenai apa itu LGBT. LGBT itu baik nggak untuk kita? Jelek nggak untuk kita? Anak-anak harus kita edukasi masalah itu. Kalau pencegahannya dari pemerintah bagaimana Bu? Mungkin sedikit menambahkan Bunda. Kita tahu persis ya LGBT, hal itu sering terdengar oleh kita semua. Dan memang ya kalau anak-anak kita itu tidak diberikan kesibukan ya, dia akan selalu berpikiran yang negatif. Tapi arahkan mereka untuk berkreatif, berkreasi ya, mencari kesibukan-kesibukan sehingga energi yang ada pada dia itu tidak lagi memikirkan hal-hal yang negatif ya, Positif. yang selalu positif gitu ya. Dia berbakatnya di mana? Talent saya itu di mana? Dia pedalami itu, umpamanya dia seorang pebasket gitu ya. Kalau tidak tersalurkan dengan baik gitu ya, dia akan mencari hal-hal yang negatif. Tapi kalau dia salurkan dengan baik, dia berlatih dengan maksimal, dia tunjukkan jati dirinya yang terbaik ya, hal-hal yang negatif itu akan hilang dengan sendiri ya. Akan hilang dengan sendirinya. Dan yang kita takutkan ya dari pemerintah daerah, kita tidak menutup mata dengan adanya HIV/AIDS ya. Dan HIV/AIDS ini dimulai dari ini memang pergaulan bebas, termasuk LGBT ya. Dan kalaulah kita sampai ke seperti yang itu ya, sudah mendapatkan HIV/AIDS, nafsa, kemudian pergaulan bebas itu sudah nggak ada lagi masa depan remaja yang kita harapkan dari pemerintah daerah ya Bunda ya. Tidak ada lagi harapan kita, dan ini tentu harapan terbesar yang kita harapkan untuk menggantikan Bunda, menggantikan kami nanti adalah orang hebat ya dari Kabupaten Sijunjung adalah remaja yang sekarang, remaja yang mempersiapkan dirinya sendiri, remaja yang berkualitas untuk Kabupaten Sijunjung yang kita cintai ini ya. Karena anak muda sekarang ini kan generasi penerus Iya kami. Ya Bu ya, Bu, Ibu semua. Kalau menurut saya sih sebenarnya tergantung si anaknya, ya. Bagaimana dia menyikapi organisasi itu. Saya paham, ada beberapa organisasi yang di dalamnya itu isinya LGBT semuanya. Padahal sebenarnya orang yang ikut organisasi itu orang yang untuk menampilkan minat bakatnya. Nah, ini tergantung si anak lagi, ya. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalam LGBT. Kita sebagai orang tua harus mengedukasi. Nah, jangan begini. Kalau LGBT kita, Allah aja menciptakan perempuan dan laki-laki, kanan dan kiri, kaki dan tangan, ada pasangannya. Masa kita maunya sama-sama, istilahnya tuh jeruk makan jeruk, kan nggak mungkin. Dalam agama juga sudah dibahas. Apabila seorang hambanya suka dengan sesama jenis, itu akan kekal di neraka, ya, kekal loh. Kita aja kebakar tangan kita dikit udah nauzubillah sakitnya luar biasa. Nah, harus kita edukasi ke anak-anak kita masalah yang seperti itu. Makanya tadi
inti dari masalah ini semua, dekatkan anak kita dengan ilmu agama, bekali dirinya dengan ilmu agama, dan harus isi dengan hal-hal yang positif, Positif, ya. belajar, belajar, dan belajar. Gimana kalau menurut Budi? Luar biasa, sudah dirangkum habis sama Ibu Bunda Gendre kita ya. Bunda Gendre walaupun termasuk Bunda yang paling muda di Sumatera Barat, tapi pengalaman beliau luar biasa ya. Pemahaman beliau tentang remaja ini luar biasa. Ada apresiasi lah ya buat Bunda Karena kita kan Gendre pernah kita. jadi remaja. Iya. Iya. Ya intinya itu aja, Iya. hati-hati, jaga diri, pelecehan seksual, kekerasan, kejahatan itu ada Ada di sekeliling kita. sekeliling kita. Kita tidak boleh menutup mata, kita harus mengurangi itu bagaimana caranya ketika ada kekerasan, ketika ada pelecehan, ada LGBT semua, kita harus laporkan ke pihak yang Pihak berwajib. yang berwajib. Lalu kan kalau remaja sekarang Bu, pasti mereka kalau ingin menjadi yang lebih baik, tentu mereka ada motivatornya, yaitu mungkin dengan adanya duta genre. Nah, Lalu karena kebetulan juga ada duta genre dan ada ibu juga, Iya. jadi untuk menjadi duta genre Bu, apa sih persiapannya Bu? Gitu, Bu. Persiapan kriterianya untuk jadi duta genre gitu Bu. oh itu teknis tuh, itu yang taunya apa saja. Persyaratannya ya. Sebenarnya duta ya, kalau disebutkan duta berarti adalah yang terpilih ya, yang sudah mempunyai talent yang luar biasa sehingga bisa dijadikan mereka jadi role model atau contoh ya. Dan kita berharap duta-duta ini tidak hanya dari jalur sekolah, tapi duta-duta ini juga datang dari PR yang berada di jalur masyarakat ya. Dan kita selalu setiap tahun kita membuka peluang ini karena ini adalah programnya nasional dan lombanya tidak hanya di tingkat kabupaten saja tapi tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat. Dan persiapan yang perlu kita siapkan untuk menjadi role model, duta genre berarti dia akan menjadi contoh. Kalau dipilih dari sekolah berarti dia adalah orang yang terbaik dari sekolah yang akan mewakili sekolah sebagai generasi yang berencana ya. Yang pertama dia tentu mempunyai kepribadian ya. Kepribadian itu dari segi positifnya itu lebih banyak ya. Manusia tidak ada yang sempurna ya, tapi dia melihatkan bahwa punya kepribadian yang berbeda dari temannya dan kepribadian itu tentu adalah pribadi yang baik ya. Kemudian dia juga bisa menjadi tenaga yang mensuarakan hal-hal yang baik tentang remaja ini ya. Apa saja dia yang sudah dia dilakukan sehingga dia menjadi role model gitu ya. Menjadi duta dia, apa yang sudah dia lakukan melalui PIK yang ada di jalur sekolah dia. Apa saja kegiatan yang sudah dia perbuat gitu ya. Kemudian terakhir dia juga diharapkan ya dia mempunyai talenta ya. Talenta itu ada inovasi yang dia buat gitu ya, sehingga itulah yang dimunculkan sebagai dia mempunyai kepribadian yang lebih baik sehingga dia menjadi remaja yang betul-betul menjadi teladan dan contoh bagi teman-temannya. Dan kita selalu seleksi ini, seleksinya juga ketat nih Bunda ya. Mulai dari psikologinya juga kita lihat ya, dan psikologi yang kita harapkan itu anak yang bermasalah ternyata dia mempunyai psikologi yang bagus ya, punya mental yang bagus gitu ya. Tidak selalu dari keluarga yang baik-baik saja dia punya mental yang tapi dari keluarga yang bermasalah pun anaknya malah punya talent dan kepribadian yang lebih baik lagi, cara berbicaranya bagus gitu ya. Di samping dari segi psikolog, kita juga masuk ke segi program ya. Dia menguasai nggak program yang ada di generasi berencana ini ya. Dan yang terakhir itu kami selalu dari segi agamanya Bu ya, kami adakan ya dia pandai ngaji apa tidak ya, hafal berapa ajwis dia ya, hadis Quran kan ya gitu, berapa juz gitu ya, dia hafal gitu ya. Dan alhamdulillah untuk tingkat kabupaten dan tingkat provinsi selalu kita mendapatkan nominasi biasanya ya. Nah, Ya. karena religi Pesawat mau bener.
karena religius number one ya Bu. Iya, religius. Itu Ya. agama itu kan Agama nomor nomor satu, bisa satu. mengcover semuanya kalau Ya. agama itu udah kuat Fondasinya ya, Bu. kuat. Ya. Jadi kita di pertanyaan terakhir ya Bu. Lalu harapan Ibu Lili dan Ibu Nuswita terhadap generasi muda atau remaja di Sijunjung untuk Indonesia Emas apalagi Bu. Ya, 2045. Pak Dewa. Harapan kami semoga generasi penerus kami ya giat belajarnya, lakukan hal yang positif karena Kabupaten Sijunjung khususnya ini akan bagaimana ke depannya itu di tangan kalian ya, yang akan menggantikan kami itu generasi berikutnya. Nah, jadi anak-anak kami rajin-rajin belajar, lakukan hal yang positif, perdekat diri dengan agama, jangan melakukan hal yang aneh-aneh ya. Masa depan kalian itu akan panjang lagi. Ada fasenya kuliah, bekerja, menjadi ibu, menjadi nenek, panjang lagi masanya. Sekarang masih di fase yang belum apa-apanya ya Bu ya. Nah, kami berharap jangan rusak masa depan kalian. Teruslah menggapai ilmu setinggi-tingginya karena yakinlah adik-adikku sekalian, orang-orang yang mempunyai ilmu di dalam tubuhnya, yang mempunyai agama di dalam tubuhnya akan berbeda nantinya dengan orang-orang yang tidak bersekolah, apalagi dalam berkeluarga dan menghadapi masalah. Gitu. Sebenarnya udah pas itu Bunda Gendrenya, wah. Jadi cover ya. Kembali tadi ya Bunda ya, kita harus punya cita-cita ya dan punya perencanaan tentunya ya, dan jangan bermimpilah setinggi-tinggi yang mungkin ya, dan bermula dari mimpi tadi ya bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Jangan pernah patah semangat untuk mencapai sebuah cita-cita yang kita harapkan ya. Berjuang itu jangan setengah-setengah, berjuang betul-betul sampai titik darah yang terakhir kita ya untuk bisa mencapai masa depan yang kita inginkan. Iya, ngomong-ngomong mimpi nih Viva. Dulu Ibu setiap ngelihat pejabat tuh, pengen lah punya suami pejabat besok. Nah, ya kita tak papah diri kita ke arah yang lebih baik, begini. Akhirnya, alhamdulillah sekarang benar-benar menjadi istri pejabat. Ya kan? Ya, diawali dari mimpi tadi. Nah, makanya benar yang katakan Bu Wit, bermimpilah setinggi-tingginya ya. Kita mimpi apa saja, tapi kita harus bisa meraih mimpi kita. Jangan hanya memimpi saja gitu. Harus ada usaha ya. Iya benar. Jauh lebih baik. Usahanya harus maksimal. SMA 2 ini bagus nih, banyak wadahnya. Ada podcast, ada basket, ada ini, banyak disalurkan kan. Nah, punya guru yang saya lihat luar biasa aktifnya ya. Yang umurnya masih muda juga, ada pun yang tua tapi mengikuti semangat yang muda. Iya kan? Nah, bahkan yang tua lebih gesit lagi. nah, makanya dia nggak mau kalah. Nah, oke guys, jadi dari penyampaian dua bintang tamu spesial kita tadi, kita bisa mengambil pembelajaran bahwa yang pertama agama itu nomor satu, lalu yang kedua salurkan bakat dan minat agar tidak terjadi hal-hal negatif seperti LGBT, pernikahan di usia dini. Jadi sampai di sini dulu ya Ibu. Iya. Di sini dulu guys perbincangan saya dengan dua bintang tamu spesial kita. Sangat asyik sekali ya bersama ibu-ibu ini. Salam remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. Genrenya Kabupaten Sijunjung. Saatnya yang muda yang berencana. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami, Kalau punya puskesmas, iya. ya kan Mi? Kan ada Abi ya. Puskesmas Sijunjung, ada juga tuh. Kami aja rumah dinas, Dikit ya. juga ada tempat podcast tapi setengah. Ini canggih.
Alatnya sih canggih gitu. Masih kurang Keren. Apa tuh? apa Bu? Wireless yang dari YouTuber. Oh, iya, iya. Biasanya kan dipakai yang Peta itu ya. Oh. Kita juga nanti punya radio sekolah aku kalau iya radio sekolah itu rencananya akan dibuka sama istirahat selama 30 menit ada sesi on air ada sesi MK juga. Kalau ibu berminat mungkin ada narasi yang akan ibu bacakan mungkin nanti bacakan tetapi kan ibu jadi nanti setiap hari ada narasi. Oke deh, sip. Juga ya Bu ya kalau ada narasi yang akan ibu bacakan Ya Viva ya. sampaikan ke kami Pamit dulu ya.